Yang lebih parah lagi di sekolah itu kan guru-guru ini kan harus kadang menggunakan laptop, Mbak. Ngecas pun harus menggunakan listrik. Sinyal sudah tidak ada, sinyal telepon tidak ada di situ. Sama sekali, Pak? Tidak ada sama sekali. Kasihan sudah masyarakat kita di desa itu. Ada yang susah. Dia harus pungut kemiri dulu atau pungut apa dulu, jual kayu api dulu baru bisa beli beras. Kan kasihan. Yang kami alami di wilayah itu seperti itu. Saya bilang tidak perlu kau bayar saya. Saya hanya butuh doa kalian. Doakan saya selamat, sehat. Istri anak saya sehat. Sudah cukup. Karena Tuhan sudah siapkan rezeki saya nanti. Halo sahabat podcast Udayana, saat ini kita sudah bersama dengan seorang Babinsa yang baru saja menerima penghargaan dari Panglima TNI pada Sudirman Award tahun 2023. Nah, Babinsa ini menerima penghargaan sebagai tentara inovatif. Apa sih yang sudah dibuat oleh Bapak Babinsa ini sehingga mendapatkan penghargaan? Langsung saja kita bahas bersama dengan Bapak Koptu Andronikus Tampani. Selamat siang Bapak Roni. Selamat siang. Bapak gimana kabarnya Pak? Baik. Bapak sudah berapa lama sebagai Babinsa Pak? 2017 saya mendapatkan surat perintah untuk pindah tugas ke Kodim 1602 ND. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya di Batalion 743 Kompi CND. Boleh ceritakan sedikit nggak Pak? Gimana sih awal mula tercetus ide sampai membuat PLTM ini Pak? Ceritanya panjang Mbak. Waduh, ya. Berapa JP nih Pak? Tapi saya cerita ya yang penting-penting aja lah. Iya boleh Pak, yang panjang juga boleh. Nanti kan bisa Benar. kita tambah lagi kalau misalnya kurang ya Pak. Waktu itu kan kita Babinsa ini tiap hari kan harus pantau wilayah binaan kita. Jadi wilayah saya ada di 5 desa yang tiap hari saya harus kelilingi desa itu. Kebetulan desa Wologai 2 ini, Dusun Bandi ini dia terpisah dari 4 desa yang lain. Dia beda jalur. Jadi saya kalau ke sana itu saya harus 2 hari di situ baru balik. Itu nginep di mana Bapak? Mau di mana aja boleh, mau di Pondok Kebun juga boleh. Yang penting nyaman. Pokoknya yang penting di situ aja Pak ya. Waktu itu saya ke sana. Tahun 2019. Jadi sore mau pulang sudah hujan, banjir besar. Terpaksa saya harus nginap. Jadi 2017 sampai 2019 belum begitu saya aktif ke situ karena kami harus cover desa-desa yang lain juga karena kekurangan personil. Waktu itu kan baru hanya 4 orang satu kecamatan 32 desa. Jadi harus saling cover. Ada Babinsa yang mungkin berhalangan atau sakit, harus kita cover. Nah itu sulitnya di sana itu seperti itu karena medan juga berat. Jadi waktu itu 2019 pertengahan saya ke situ desa itu mau pulang banjir. Terpaksa saya nginap. Malam itu saya nginap di kantor desa. Kebetulan kepala desanya juga rumah di samping. Beliau kasihkan saya tempat untuk nginap di kantor desa malam itu. Ya masyarakat di kampung ini kan kalau kita nginep pasti datang ngumpul. Nah, kita ngobrol cerita bersama beberapa guru SD di situ. Ya, cerita sambil ngopi cerita. Mereka cerita kesulitan mereka, kekurangan mereka di situ. Ya salah satunya listrik itu. Jadi yang saya lihat di situ kan ada sekolah. Anak-anak ini kan mau belajar setengah mati. Dia harus pakai obor. Oh kalau malam hari iya, ya Pak ya? Dia harus pakai obor. Nah, masyarakat di situ juga mereka penghasilan mereka itu petani kemiri. Tanaman ur panjang itu seperti kemiri. Jadi siangnya dia aktivitas di kebun, malam dia harus pecahin kemiri di rumah. Menggunakan obor itu kan kasihan dia. Anak-anak tidak pernah belajar. Dari situ kita ngobrol, muncul ide.
Terketuklah hati Iya, Bapak ya. muncul ide saya, terketuk hati saya, kasihan juga ya. Ini anak-anak sekolah ini kan generasi bangsa ke depan ini. Betul. Bagaimana caranya ini bisa mereka bahagia seperti kita yang lain di kota. Ya sudah, kebetulan waktu itu ada mesin diesel punya desa. Coba kita hidupin. Coba kita hidupin. Kita sudah sepakat hidupin. Besok saya menghadap kepala desa, sampaikan kepala desa oke. Ayo coba, kalau Pak bisa, coba kita hidupin mesin ini. Jadi paginya saya putuskan untuk pulang ke kota. Sampai di ND saya coba cari alat-alat, karena memang saya hobi Otak-atik gitu. iya, otak-atik mesin. Kan suka hal yang menantang tadi Bapak bilang. Jadi waktu kalau masalah mesin, saya dari batalion itu sudah biasa, karena sering tugas ke daerah tugas kan. Contoh kayak di perbatasan itu kan kita tidak punya listrik, jadi kita menggunakan diesel. Nah itu jaraknya kan jauh dari kota. Nah itu caranya bagaimana harus hidup, bisa ngecas HP, nelpon keluarga. Nah itu. Jadi sudah ada pengalaman sebelumnya. Sudah sedikit ada pengalaman mesin diesel. Itu pun modal nekat. Jadi pulang ke ND, saya belanja alat. Dan itu saya belum bongkar mesin itu, saya belum tahu apa kerusakannya. Feeling aja. Oh pasti ini. Saya belanja. 2 hari kemudian saya balik ke desa itu. Nah kita mulai kerja. Saya ajak pemuda-pemuda desa itu kan, kita mulai kerja dari pagi sampai besok pagi lagi, baru bisa hidup. Tidak tidur, malah kita pakai obor, untuk nyalakan obor itu untuk penerangan kerja mesin itu. Besok pagi hidup. Nah kita gunakan mesin dulu, tapi hanya bertahan 1 minggu. Namanya mesin bekas pasti nggak bertahan, tidak maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya operasionalnya mahal, apalagi di kampung jauh dari kota. BBM aja sudah susah, minyak tanah untuk pelitanya sudah susah, apalagi untuk mesin diesel itu bertahan 1 minggu. Nah habis BBM yang saya belikan itu, habis macet. Macet 2 minggu. Mereka datang, Pak mesinnya rusak, bagaimana caranya? Sudah saya ke sana, lihat dulu mesinnya. Waduh, ini kalau saya pikir-pikir, kalau mesin lagi berarti tidak efektif. Jadi kebiasaan saya kalau ke desa, kan siang itu masyarakat jarang di kampung. Kadang saya cari ke kebun-kebun, ikut mereka ke sana. Baru keluar dari kampung ada sungai yang tembusnya ke bawah kampung itu. Biasa kita lintasi itu untuk nyebrang ke sebelah. Bagus sekali ini tempatnya ini. Awalnya itu Bu, saya rencana mau bikin tempat rekreasi. Tapi tidak jadi. Berubah, saya bikin listrik aja dulu karena kebutuhan yang emergensi, memang mereka sangat membutuhkan. Akhirnya kita remuk, malam itu kita remuk 1 malam dengan saya undang ada beberapa tokoh adat, ada beberapa guru, dan yang paling utama itu saya kumpulin anak-anak muda itu karena mereka penggerak nanti. Dan perlu mereka harus belajar, karena satu saat saya akan pindah dari sini. Jadi sepakat. Jadi kita mau bikin PLTA ini, bahannya apa saja. Sempat mereka ragu juga Pak, loh dia kan tentara, emang bisa emang bisa. Ya, tapi saya modal nekat, memang berani saya, karena pengalaman saya waktu di batalion, saya tugas di perbatasan kan, sering saya utak-atik mesin, dinamo itu sudah biasa saya utak-atik. Bapak korpsnya apa sih dulu Pak? Peralatan atau enggak? Tergabung dalam korps apa? Infanteri. Ya, hanya karena memang hobi saja, hobi. Jadi saya ambil keputusan bahwa sudah kita bikin PLTA aja,
Karena saya berpikir kalau ketika dinamo berputar pasti menghasilkan arus. Apalagi air begitu besar dengan pipanya 6 dim itu, dengan kemiringan sekian derajat itu, itu sudah pasti nyala. Jadi mulailah kami merakit itu sekitar hampir 1 bulan merakit. Sambil kita rakit, kita cari rongsokan alat-alat yang mungkin masih bisa kita gunakan di bengkel-bengkel, di tempat orang kumpul rongsokan itu. Contohnya apa Pak? Barang rongsokan yang contohnya itu velg motor, salah satunya. Velg motor itu waktu itu kan saya mau cari poli, tapi di Ende itu susah nyarinya. Saya ke bengkel motor cari, dapat velg motor. Jadi analisa saya, kalau velg motor kan besar nih, istilah orang bengkel itu, orang-orang teknisi itu, kalau makin besar polinya, RPM-nya pasti naik. Itu feeling, tidak pernah tahu untuk mengukur barang itu, tidak tahu. Saya nekat. Jadi saya coba pasang poli itu, saya coba minta tolong teman di bengkel untuk bubut karena saya tidak punya mesin bubut. Modal nekat saja. Udah selesai, saya rakit semua. Saya coba putar pakai tangan. Oh, nyala. Mulai ada jalan keluar ini. Jadi setelah saya habis ngelas semua, saya muat alat ini, saya bawa ke kampung. Tapi mobil nggak nyampe di kampung, di desa sebelah. Sudah panggil masyarakat, kita rame-rame gotong, pikul. Satu kampung itu pikul ke bawah karena rindunya mereka pingin punya listrik itu Pak. Itu sampai waktu sudah kita bawa sampai di lokasi, istirahat, besok paginya kita mulai ngecor tempatnya. 2 hari kering, kita mulai pasang. Setelah pasang, kita kendala lagi pipa untuk menyalurkan air dari kali itu, sungai itu ke turbin. Kendala. Banyak juga kendalanya Pak ya? Banyak kendala. Tapi satu persatu bisa terselesaikan. Satu sampai terselesaikan. Memang saya tidak pernah punya pengalaman juga kerja barang itu. Saya banyak belajar dari YouTube. Kadang ketemu teman-teman di bengkel, saya tanya bagaimana caranya ini. Kan air ini kan, tekanan air ini kan selalu berubah-ubah. Dia tidak stabil. Kalau mesin kita atur gasnya segini, pasti dia lajunya seperti itu, stabil. Sempat meledak, ada yang kecewa. Saya bilang nggak usah kecewa, pasti ada jalan. Kita coba lagi, saya hidupin dinamonya, kita pasang lagi, lampunya masih kadang terang kadang suram. Waduh, caranya gimana ini? Kebetulan ketemu teman saya, dia orang bengkel juga. Saya coba main ke tempatnya, tanya alat apa yang cocok ini untuk bisa menstabilkan arus listrik. Nah, dia kasih tahu alatnya, oh ini AVR. Saya cari di Ende tidak ketemu, tidak pernah dapat. Akhirnya saya pesan di Surabaya. Seminggu datang alatnya, saya pasang. Itu masyarakat itu sampai saya tidak bisa ceritakan dia punya bahagianya itu seperti apa. Karena tidak menyangka kan Pak. Tidak pernah nyangka. Apalagi mereka sempat berpikir, Bapak tentara mana bisa gitu. Ya. Benar sekali. Berarti Bapak ini belajar entah kelistrikan, entah dinamo itu kan yang tadi alat-alat itu dari pengalaman YouTube juga dari gitu YouTube, ya Pak ya. Terus juga Bapak nanya-nanya ke teman yang ada di bengkel gitu ya Pak ya. Benar. Sehingga Bapak mendapatkan pengetahuannya ini. Jadi memang Bapak sendiri sih yang modal nekat itu dan keinginannya untuk merubah desa menjadi lebih baik itu yang bisa membuat Bapak berinovasi untuk membuat PLTA ini Pak. Betul sekali. Luar biasa. Terus dalam pembuatan PLTA Mini ini Bapak bekerja sama dengan warga setempat saja atau ada mungkin Babinsa lain juga yang diperbantukan di situ Pak?
Warga setempat. Warga saja. Berarti Ya. Babinsanya hanya Bapak aja? Teman-teman Babinsa yang lain itu membantu saya saat hanya pemasangan pipa. Nah, waktu itu kita sudah kewalahan karena mikul pipanya ini jauh dari kampung itu ke atas itu jauh. Jadi awalnya kita menggunakan bambu dulu. Kita menggunakan bambu. Bambu itu ada sekitar 300-an batang, tapi nggak mempan. Akhirnya sudah harus menggunakan pipa. Karena terlalu kecil mungkin ya Pak ya lubangnya, atau bagaimana Pak? Bambu ini kan disambungkan, pangkalnya besar, di ujungnya kecil. Jadi kadang tidak lancar, iya, tidak satu ukuran. Lalu kalau boleh tahu berapa sih Pak voltase atau tegangan listrik yang dihasilkan dari itu Pak? Itu 10 kilo, 10 kilowatt. 10 kilowatt. Iya, Luar 10 biasa. kilowatt. Itu dia bisa menerangi satu dusun. Satu dusun itu ada waktu itu ada sekitar 33 kakak, tambah satu sekolah, gereja, poskesdes, dan kantor desa. Dan itu dinyalakan malam saja Pak? Malam hari saja. Karena siang sudah ada sinar matahari. Siang gitu kan ya, Pak, ada ya? sinar matahari. Jadi sekarang sudah ketika para petani tadi tuh, petani kemiri, Iya, berarti benar. malam-malam udah nggak perlu ngobor lagi ya Pak ya? Nggak perlu lagi. Berarti Ya. anak-anak di sana udah bisa belajar malam. Sudah bisa. Oh, Sudah baik. bisa. Udah pernah ada riset atau uji coba nggak Pak sebelum benar-benar bisa digunakan gitu? Sebelumnya mungkin Bapak uji coba dulu atau langsung nekat gitu Pak? Tidak pernah ada uji coba. Nggak pernah? Langsung aja. Wow, Langsung. Keren. betul-betul Ya. nekat Bapak ya? Nekat. Memang berani, Ya. memang harus ada keberanian sih Pak Harus untuk berani, memulai Pak. itu ya Pak Harus ya? berani. Kalau terlalu banyak berpikir Benar. justru nggak jadi-jadi ya Pak ya? Malah buyar nanti. Lalu apakah ada teknisi yang membantu Bapak untuk mengoperasikan alat ini? Kan seperti yang Bapak tadi bilang bahwa Bapak tidak selamanya gitu kan Benar, dari desa benar. itu. Jadi waktu dari awal kita merakit, itu kan ada pemuda-pemuda desa, berapa anak-anak muda termasuk staf-staf desa itu yang masih muda-muda itu. Saya melatih mereka untuk dari awal mengelas dulu, cara ngelas yang benar, Ya. cara mengelas, cara mengoperasikan dinamo ketika dia ada gangguan, cara mengganti spare partnya bagaimana caranya. Saya melatih mereka. Jadi ada beberapa pemuda yang sudah bisa. Ada 2 orang pemuda itu yang saya latih mereka sampai mereka bisa. Dan mereka bisa mengukur arus. Sudah bisa. Gimana caranya Pak mengukur arus? Ada alat Ya, pengukurnya atau? ada alat pengukurnya itu kita beli. Hmm, Beli di toko itu 100-an ribu lah itu beli itu. Jadi awalnya juga saya tidak tahu cara mengukur arus juga, tapi kita banyak belajar kan di buku, internet kan ada. Nah, dari situ saya bisa melatih mereka untuk bisa mengoperasikan PLTA itu. Nah, PLTA ini kan dia beroperasi dari Desember 2019 sampai tahun 2002. Masuk tahun 2022 jaringan PLN sudah masuk. wah, terbantu ya Pak ya? Jaringan PLN sudah masuk. Yang lebih parah lagi di sekolah itu kan guru-guru ini kan harus kadang menggunakan laptop Mbak. Ngecas pun harus menggunakan listrik. Sinyal sudah tidak ada, sinyal telepon nggak ada di situ. Sama sekali, Pak? Tidak ada sama sekali. Lalu Jadi Bapak kalau nonton YouTube dan sebagainya gimana? Harus ke bukit, keluar dari ke bukit. Jadi kayak di penugasan gitu Pak ya? Benar Bu. Kalau saya ke desa mau bikin laporan itu saya harus naik ke puncak, ngajak pemuda-pemuda. Kita ke puncak dulu, saya bikin laporan, selesai baru pulang. Masyarakat ini kan kadang kita tidak tiap hari harus kita awasi dia. Tiba-tiba udah Ya, banyak tiba-tiba yang sudah pohon-pohon tumbang di sudah sana. tumbang. Ya, tiba-tiba udah kebakaran di sana, di bukit sana. Nah itulah, akhirnya kita bikin aturan adat, komunikasi dengan desa, dengan tokoh adat, dengan tokoh-tokoh di gereja. Nah, kita buat aturan adat. Sanksinya apa Pak untuk pelanggar dari hukum adat itu? Ya sanksinya harus denda. Hanya denda Pak ya? Berapa tuh kalau boleh tahu dendanya? Tradisi orang sana kan babi.
Oh, Pakai pakai Ya, babi ya. babi yang besar. Itu mahal loh kalau di Bali. 10 jutaan itu ada. Babi, beras 1 karung, sama sopi. Oh, Nah, itu aturan adatnya. auto balik kanan itu. Ya, Udah mau nebang nggak sudah jadi. pasti itu. Itu udah ada warningnya atau tulisannya gitu Pak di sana, dilarang menebang. Oh, kalau apalagi aturan ini? adat tidak ada tulisan. Oh, nggak ada. 1 botol sopi itu sudah sah itu. Lalu cara memberitahu masyarakat bagaimana Pak? Yang mungkin yang tidak ikut dalam rapat itu, yang sering, yang si pelaku nih kan, Iya. mungkin ketidaktahuan itu sehingga dia melakukan pelanggaran gitu. Caranya dia tahu bagaimana? Di sana memang agak unik. Jadi ketika tokoh adat sudah berbicara, kita orang itu mau ada di situ atau tidak ada, lu pelanggaran tetap kena pelanggaran adat. Ya, walaupun saya Mbak, kalau saya ke situ, saya buat pelanggaran adat, saya kena denda. Harus itu. Berarti tidak ini ya, membeda-bedakan ya Pak ya? Tidak membeda-bedakan. Meskipun Bapak bukan masyarakat sipil, tapi Benar. justru yang Bapak kan di sana juga berperan gitu kan? Nah, tapi kita tidak memandang bulu, iya, tetap betul, gitu ya Pak? betul. Keren-keren. Jadi kadang ada waktu-waktu tertentu dia bikin seremoni adat. Tidak boleh kita lintasi itu. Mungkin kita nggak tahu. Iya. Kaget sudah lolos ke sana itu. Kita harus hargai. Sering saya gitu. Itu diajak ngomong baik-baik di samping Ngomong gitu Pak ya? baik-baik. Atau di sidang gitu Pak? Kayak didudukin Di sidang, tengah, terus kadang di sidang. Kadang di sidang. Tapi ya yang penting kita menghargai mereka, tradisi mereka. Jadi istilah, ada pepatah kan dari dulu kan, nenek moyang kita kan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya betul. Jadi saya tiap kali kalau ke kampung itu sangat akrab dengan mereka. Bahkan saya anggap mereka itu keluarga saya, orang tua saya, ibu saya, bapak saya. Karena yang terdekat dengan saya adalah mereka. Apapun, kalau saya punya hajatan, mereka punya hajatan, pasti saya datang. Saking akrabnya itu, waktu PLTA begitu nyala pertama itu, mereka nangis. Mereka nangis. Dari terharu dengan terharu. kondisinya. Benar. Akhirnya sudah bisa. Ya. Selang seminggu kemudian mereka datang ke rumah. Pak, kami bayar berapa? Saya bilang tidak perlu kau bayar saya. Saya hanya butuh doa kalian. Doakan saya selamat, sehat, istri anak saya sehat, sudah cukup. Karena Tuhan sudah siapkan rezeki saya nanti. Seperti itu. Jangankan masyarakat yang Iya. langsung gitu Pak, saya Betul. mendengar aja terharu ya. Jadi Benar. apa namanya, benar-benar melekat gitu Bapak, seorang Babinsa di masyarakat tuh benar-benar seperti keluarga Sangat gitu, bukan orang melekat lain sekali. lagi gitu Pak ya. Iya. Lalu Bapak sebenarnya asli mana sih Pak? Saya asli dari TTS Soe. Oh dari Soe. Iya. Jauh ya Pak ya ke India? Ya, Kupang. Dari Kupang itu sekitar 100 kilo lebih. Berarti bertemu keluarga setiap berapa lama sekali Pak? Sudah 7 tahun saya tidak cuti pulang kampung. Ya. Udah 7 tahun Pak. Tapi komunikasi lancar terus, sering lancar. Nah kalau Bapak di desa itu kan berarti harus naik gunung dulu baru ini, naik ke bukit dulu kan baru bisa komunikasi Iya dengan benar. istri. Harus ke bukit dulu. Lalu harapan Bapak setelah adanya PLTA Mini ini bagaimana Pak untuk ke depan? Harapan saya ke depan, masih banyak desa yang belum dapat listrik. Untuk wilayah ND masih banyak. Yang berikut jalan. Yang saya harapkan pemerintah lebih memerhatikan desa-desa yang masih terisolir. Contoh ya salah satu kayak kemarin saya bikin PLTA itu di desa Wologai 2. Nah, sekarang saya masih punya PR satu lagi, itu jembatan. Oh yang belum Bapak buat, tapi sudah sempat terucapkan ke Sudah masyarakat? saya komunikasikan dengan pemerintah daerah setempat. Hanya mereka ini kan harus nunggu anggaran. Ini sudah musim hujan lagi. Saya berani, saya nekat kalau pulang ini, kalau memang ada kesempatan,
saya pasti buat. Walaupun hanya manusia yang bisa melintas, tidak masalah. Karena pada saat hujan itu kan deres ya Pak ya. Sudah Air pasti, sungai. dan sering makan korban. Banyak anak-anak yang pulang sekolah banjir. Pasti harus menyeberang ya Pak ya. Sudah pasti harus menyeberang karena mungkin lapar dan nekat nyeberang. Sudah sering. Rencananya makan korban. mau buat jembatan itu pakai bahan apa? Dari bahan apa gitu? Ya, saya belum bisa ngomong pakai bahan apa. Nanti kita harus komunikasikan lagi dengan masyarakat. Baik. Lalu ada kata-kata motivasi terakhir Pak untuk seluruh masyarakat di Indonesia, terutama nih para babinsa, agar bisa termotivasi, bisa berjiwa seperti Bapak yang memiliki inovasi baru untuk warga binaan ini Pak. Teman-teman babinsa di wilayah, mungkin ada senior-senior saya yang mungkin lebih hebat. Ya, mari kita berkarya lebih banyak, membantu masyarakat. Jangan pernah kita berharap harus ada imbalan dari masyarakat. Karena memang kita dicetak, dijadikan tentara ini kan negara sudah siapkan gaji, sudah ada. Contoh kayak babinsa kan, kita sudah punya Dukop babinsa sudah ada. Oh, ada anggaran tersendiri iya, ya Pak ada ya. anggaran tersendiri. Jadi kita ke wilayah itu kan ada anggaran operasional, kita bisa gunakan untuk sisihkan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang ada. Nah, kalau kita mengharapkan harus mereka layani kita, kasihan sudah masyarakat kita di desa itu. Ada yang susah, dia harus pungut kemiri dulu atau pungut dulu, jual kayu api dulu baru bisa beli beras. Kan kasihan. Yang kami alami di wilayah itu seperti itu. Jadi kalau kita punya duit lebih ya kita bagi-bagi atau mungkin bisa belikan apa. Jadi seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya kita ini harus seperti lilin atau obor. Kita harus bawa terang untuk banyak orang. Jadi prinsip saya itu, ketika masyarakat saya bahagia, dia senang, saya punya kepuasan batin tersendiri. Yang tidak ternilai. Yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Karena doa orang itu Pak, pasti didengar Tuhan. Iya, betul. Apalagi banyak orang. Sudah pasti. Saya tidak pernah berharap mereka harus layani saya, karena kita ini pelayan masyarakat. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak? Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak Roni sudah berkenan untuk Sama-sama. sharing informasi terkait Benar. dengan bagaimana sih kondisi desa binaan Bapak, terus bagaimana kondisi setelah Bapak melakukan inovasi baru di desa binaan dengan adanya tadi PLTA mini, sehingga sudah menerangi desa Bapak yang kalau dilihat dari atas sudah cerah ya Pak ya, di malam hari bisa kelihatan gitu ya Pak ya. Boleh saya tambah satu ya? Boleh Bapak, silakan. Salam hormat untuk masyarakat saya di Desa Wolokai. Saya dipanggil ke Jakarta bukan karena kemampuan saya sendiri, berkat doa kalian dan dim saya, Bapak dan Ramil. Salam hormat untuk mereka. Baik, Ya. salam akan tersampaikan karena ini akan tersebar di seluruh wilayah Terima Indonesia kasih. Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak lakukan untuk desa binaan Bapak akan memberikan dampak pastinya yang positif bagi Bapak dan keluarga Bapak. Meskipun mungkin yang tadi Bapak katakan tidak berupa materi gitu kan Pak. Yang penting Benar. doa itu kan, kesehatan itu yang paling penting sebenarnya Sangat untuk penting kita. sekali kesehatan Iya, itu. betul sekali. Kalau saya tidak sehat tidak mungkin saya ke wilayah. Iya Pak. Harus sehat makanya. dulu Pak. Seperti itu. Iya, semoga kedepannya Bapak semakin banyak inovasi-inovasi baru dan semakin memotivasi para babinsa lainnya untuk bisa kreatif seperti Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang. Udah ya, Udah, Nah? Nah. Udah ya nah.